Bagian 1. Pendahuluan dan konteks bisnis. Halo semuanya. Selamat datang di sesi kuliah tentang bisnis model Canvas Shopee. Dalam sesi ini, kita akan membahas bagaimana Shopee membangun salah satu platform e-commerce paling dikenal di Asia Tenggara dan Taiwan. Kita tidak akan melihat Shopee hanya sebagai aplikasi belanja online. Sebaliknya, kita akan melihat Shopee sebagai marketplace digital yang menghubungkan pembeli, penjual, merek, mitra logistik, penyedia pembayaran, pengiklan, dan konsumen digital dalam satu ekosistem bisnis. Shopee menarik untuk dianalisis karena model bisnisnya berbeda dari peritel tradisional. Peritel biasa umumnya membeli stok, menyimpan produk, membuka toko, lalu menjual barang langsung kepada pelanggan. Shopee bekerja dengan cara yang berbeda. Alih-alih memiliki semua produk, Shopee membangun platform. Dalam platform ini, pembeli dapat mencari barang, membandingkan harga, membaca ulasan, memakai voucher, membayar dengan aman, dan melacak pesanan. Penjual dapat membuka toko digital, memasang produk, mengikuti kampanye, menggunakan iklan, dan menjangkau pelanggan yang lebih luas. Nilai Shopee tidak datang dari kepemilikan produk saja. Kekuatan utamanya berasal dari traffic marketplace, pengalaman mobile first, alat penjual, voucher, Shopee Live, koordinasi pengiriman, pembayaran digital, dan kampanye besar seperti 9.9, pukul 10.10, pukul 11.11, dan pukul 12.12. Contohnya, seorang pelanggan dapat membeli produk kecantikan saat flash sale. Penjual kecil dapat menggunakan Shopee untuk menjual produk ke pelanggan di berbagai wilayah. Merek resmi dapat memakai Shopee Mall untuk membangun kepercayaan dan meningkatkan penjualan online. Bisnis model Canvas membantu kita memahami semua ini secara lebih terstruktur. BMC membagi model bisnis menjadi 9 blok utama, yaitu Customer Segment, Value Propositions, Channels, Customer Relationships, Revenue Streams, Key Resources, Key Activities, Key Partnerships, dan Cost Structure. Sebelum masuk ke setiap blok, ada 4 ide utama yang perlu kita ingat. Pertama, Shopee adalah marketplace multi-pihak. Nilainya meningkat ketika lebih banyak pembeli menarik lebih banyak penjual, dan lebih banyak penjual menciptakan lebih banyak pilihan bagi pembeli. Kedua, Shopee dibangun di atas kemudahan. Pelanggan menginginkan proses belanja yang mudah dimulai, mudah dibandingkan, mudah dibayar, dan mudah dilacak. Ketiga, Shopee sangat bergantung pada kepercayaan, ulasan, rating, perlindungan pembeli, toko resmi, pembayaran aman, dan pelacakan pengiriman membantu mengurangi keraguan pelanggan. Keempat, Shopee harus menyeimbangkan pertumbuhan dengan efisiensi. Voucher, gratis ongkir, promosi, dan pemasaran dapat menarik pelanggan, tetapi semuanya juga meningkatkan biaya. Jadi, pertanyaan strategis utamanya adalah, bagaimana Shopee dapat mempertahankan pelanggan, mendukung penjual, menghasilkan pendapatan, mengendalikan biaya, dan menjaga posisinya di pasar e-commerce yang sangat kompetitif. Itulah fokus utama kuliah ini. Bagian 2. Pelanggan, nilai, saluran, dan hubungan pelanggan. Sekarang kita masuk ke 4 blok pertama dalam bisnis model Canvas Shopee. Blok ini berkaitan dengan pelanggan dan cara Shopee menyampaikan nilai kepada pasar. Blok pertama adalah Customer Segment. Shopee tidak melayani satu jenis pelanggan saja. Pada sisi pembeli, Shopee melayani pembeli retail online, pemburu diskon, pelajar, kaum muda, keluarga, pembeli rumah tangga, dan konsumen digital first. Mereka menggunakan Shopee untuk membeli produk harian, fashion, kecantikan, elektronik, perlengkapan rumah, makanan, aksesori ponsel, dan berbagai produk gaya hidup. Pada sisi penjual, Shopee melayani UMKM, penjual rumahan, merchant lokal, merek resmi, penjual lintas negara, dan pengiklan. Hal ini penting karena Shopee tidak hanya melayani orang yang membeli. Platform ini juga melayani pihak yang menjual. Sebagai contoh, pelanggan dapat menggunakan Shopee untuk mencari aksesori ponsel yang lebih murah.
Penjual kecil dapat memakai Shopee untuk menjangkau pelanggan di seluruh negeri. Merek resmi dapat menggunakan Shopee Mall untuk membangun kepercayaan dan menjaga pengalaman merek. Blok kedua adalah Value Propositions. Proposisi nilai Shopee dibangun di atas kemudahan, pilihan produk yang luas, harga kompetitif, kepercayaan, dan akses pasar untuk penjual. Bagi pembeli, Shopee menawarkan berbagai kategori produk, voucher, flash sale, gratis ongkir, pembayaran aman, ulasan, rating, dan pelacakan pengiriman. Semua ini membuat proses belanja terasa lebih praktis dan lebih meyakinkan. Bagi penjual, Shopee menawarkan akses pasar. Penjual tidak perlu membangun website sendiri, sistem pembayaran sendiri, atau jaringan pengiriman sendiri dari awal. Mereka dapat bergabung dengan platform yang sudah memiliki trafik pelanggan, kampanye penjualan, alat iklan, dan dukungan logistik. Nilai Shopee bukan hanya harga murah. Nilai yang lebih besar adalah kemampuannya mengurangi hambatan dalam perjalanan belanja. Pelanggan dapat mencari, membandingkan, membayar, melacak, dan memberi ulasan dalam satu aplikasi. Blok ketiga adalah channels. Saluran utama Shopee adalah aplikasi mobile. Aplikasi ini mendukung pencarian produk, checkout, voucher, Shopee Live, seller chat, pelacakan pesanan, dan interaksi harian dengan pelanggan. Selain aplikasi, Shopee juga menggunakan website, media sosial, iklan digital, notifikasi, email, afiliate, influencer, toko penjual, Shopee Mall, dan titik kontak logistik. Setiap saluran memiliki fungsi berbeda. Aplikasi membantu penggunaan berulang, media sosial membangun awareness, iklan digital membawa pelanggan kembali ke platform, Shopee Mall membangun kepercayaan, pembaruan pengiriman melengkapi pengalaman setelah pembelian. Blok keempat adalah Customer Relationships. Shopee membangun hubungan pelanggan melalui reward, kebiasaan penggunaan, personalisasi, kepercayaan, dan keterlibatan kampanye. Pelanggan kembali karena menerima voucher, mengumpulkan Shopee Coins, mengikuti mega sale, membaca ulasan, mengikuti penjual, dan menerima rekomendasi produk. Hubungan dengan penjual juga penting. Shopee menyediakan dashboard, panduan penjual, alat kampanye, opsi iklan, dan data performa. Semua ini membantu penjual meningkatkan penjualan dan tetap aktif di platform. Kesimpulannya, Shopee harus menjaga dua sisi secara bersamaan. Pembeli membutuhkan pilihan, harga, kepercayaan, dan kemudahan. Penjual membutuhkan trafik, alat jualan, dukungan pembayaran, akses kampanye, dan data performa. Jika pembeli berkurang, penjual kehilangan permintaan. Ketika penjual tidak aktif, pembeli kehilangan pilihan. Itulah sebabnya sisi pelanggan dalam BMC Shopee sangat bergantung pada keseimbangan antara permintaan dan penawaran. Bagian 3. Pendapatan, sumber daya, aktivitas, mitra, dan biaya. Sekarang kita beralih ke sisi operasional dan keuangan dalam bisnis model Canvas Shopee. Blok kelima adalah revenue streams. Shopee menghasilkan pendapatan dari beberapa sumber. Sumber tersebut mencakup komisi transaksi, biaya layanan penjual, pendapatan iklan, pendapatan terkait logistik, layanan pembayaran, partisipasi kampanye, dan alat tambahan untuk penjual. Hal penting di sini adalah Shopee tidak bergantung pada satu sumber pendapatan saja. Ketika transaksi meningkat, Shopee dapat memperoleh pendapatan dari aktivitas marketplace. Saat persaingan antar penjual meningkat, Shopee dapat menghasilkan uang dari iklan. Ketika penjual mengikuti kampanye, Shopee dapat memonetisasi partisipasi promosi. Iklan menjadi semakin penting. Dalam marketplace yang padat, penjual membutuhkan visibilitas, iklan pencarian, promoted listing, dan penempatan kampanye membantu penjual mendapatkan perhatian, sekaligus menciptakan pendapatan bagi Shopee. Blok ke-6 adalah Key Resources. Sumber daya utama Shopee mencakup platform teknologi, aplikasi mobile, website, jaringan penjual, data pelanggan, kekuatan merek, integrasi logistik, ekosistem pembayaran, tenaga kerja,
dan sistem rekomendasi produk. Platform teknologi adalah sumber inti karena Shopee harus mendukung pencarian produk, checkout, pembayaran, seller tools, kontrol penipuan, layanan pelanggan, trafik kampanye, dan pelacakan pesanan dalam skala besar. Data pelanggan juga sangat penting. Pola pencarian, riwayat pembelian, ulasan, rating, dan respons kampanye membantu Shopee memperbaiki rekomendasi produk, iklan, deteksi penipuan, dan insight untuk penjual. Blok ketujuh adalah Key Activities. Aktivitas utama Shopee mencakup pengembangan platform, akuisisi penjual, pengelolaan penjual, pelaksanaan kampanye, koordinasi logistik, pembayaran, kontrol penipuan, layanan pelanggan, dan analitik data. Aktivitas paling penting adalah orkestrasi marketplace. Shopee harus memastikan pembeli dapat menemukan produk, penjual dapat memasang barang, pembayaran dapat diselesaikan, pengiriman dapat dilacak, dan sengketa dapat ditangani. Pengelolaan kampanye juga sangat kritis. Mega sale seperti 9.9, pukul 10.10, pukul 11.11, dan pukul 12.12 membutuhkan perencanaan voucher, partisipasi penjual, kapasitas trafik, kesiapan aplikasi, iklan, dan koordinasi logistik. Blok ke-8 adalah Key Partnerships. Shopee bergantung pada penjual, merek, perusahaan logistik, penyedia pembayaran, bank, influencer, afiliate, penyedia teknologi, dan pemangku kepentingan kepatuhan. Mitra ini bukan pelengkap kecil. Penjual menyediakan produk, perusahaan logistik mengirim paket, penyedia pembayaran mendukung checkout, merek resmi meningkatkan kepercayaan, influencer dan afiliate membantu penemuan produk. Penyedia teknologi mendukung infrastruktur dan keandalan sistem. Blok ke-9 adalah Cost Structure. Biaya utama Shopee mencakup teknologi, cloud, keamanan siber, pemasaran, voucher, subsidi gratis ongkir, dukungan logistik, karyawan, layanan pelanggan, pemrosesan pembayaran, kontrol penipuan, kepatuhan, dan tata kelola platform. Bagian ini menunjukkan tantangan nyata dalam model Shopee. Pelanggan menginginkan harga rendah, gratis ongkir, pengiriman cepat, retur mudah, dan promosi yang sering. Pada saat yang sama, Shopee harus menjaga margin dan meningkatkan monetisasi. Kesimpulan untuk bagian ini jelas. Aplikasi Shopee mungkin terlihat sederhana bagi pengguna, tetapi operasi di belakangnya sangat kompleks. Shopee harus mengoordinasikan teknologi, penjual, pembayaran, logistik, layanan pelanggan, iklan, kampanye, dan kepatuhan dalam skala besar. Bagian 4. Value Proposition Canvas dan keunggulan kompetitif. Sekarang kita melihat Shopee melalui Value Proposition Canvas. Value Proposition Canvas membantu kita memahami kesesuaian antara kebutuhan pelanggan dan tawaran Shopee. Kerangka ini memiliki dua sisi utama, Customer Profile dan Value Proposition. Customer Profile terdiri dari Customer Jobs, Pains, dan Gains. Customer Jobs adalah hal yang ingin diselesaikan pelanggan. Pelanggan Shopee ingin membeli produk online dengan mudah, membandingkan harga dan penjual, mencari toko terpercaya, menerima pesanan dengan cepat, menemukan penawaran, mengulang pembelian barang rumah tangga, dan berbelanja melalui ponsel kapan saja. Customer Pains adalah masalah yang dihadapi pelanggan. Masalah utama mencakup harga tinggi, kualitas produk yang tidak jelas, risiko penipuan, barang palsu, pengiriman lambat, pelacakan lemah, retur rumit, terlalu banyak pilihan, dan kekhawatiran terhadap keandalan penjual. Customer Gains adalah manfaat yang diinginkan pelanggan. Mereka ingin menghemat uang, mendapat lebih banyak pilihan dalam satu tempat, memesan dengan cepat, mengakses promosi, berbelanja dengan lebih percaya diri, menemukan produk tren, dan menerima barang dengan harga terjangkau. Sekarang kita cocokkan hal tersebut dengan Value Proposition Shopee. Produk dan layanan Shopee mencakup aplikasi marketplace, website, Shopee Mall, toko resmi, pembayaran aman, perlindungan pembeli, Shopee Live,
kampanye promosi, pelacakan pengiriman, dukungan logistik, alat penjual, dan opsi iklan. Pine Relievers Shopee membantu mengurangi masalah pelanggan. Ulasan dan rating meningkatkan kepercayaan. Perlindungan pembeli mengurangi risiko. Pelacakan pengiriman mengurangi ketidakpastian. Dukungan refund dan sengketa memberi rasa aman kepada pelanggan. Gain Creators Shopee membuat pengalaman belanja lebih bernilai. Pilihan produk yang luas memberi lebih banyak opsi. Voucher dan flash sale menciptakan nilai harga. Gratis ongkir mengurangi biaya akhir. Rekomendasi personal membantu pelanggan menemukan produk relevan dengan lebih cepat. Disinilah terjadi kesesuaian. Shopee mencocokkan tugas, masalah, dan keuntungan pelanggan dengan produk, layanan, pereda masalah, dan pencipta keuntungan yang relevan. Kesesuaian ini juga menjelaskan keunggulan kompetitif Shopee. Pertama, Shopee memiliki pengakuan merek yang kuat, identitas oranye, kalender mega sale, visibilitas aplikasi, dan pemasaran membuat merek ini mudah diingat. Kedua, Shopee mendapat manfaat dari efek jaringan marketplace. Lebih banyak pembeli menarik lebih banyak penjual. Lebih banyak penjual menciptakan lebih banyak pilihan produk. Ketiga, Shopee memiliki ekosistem penjual yang luas. UMKM, penjual lokal, merek resmi, dan merchant lintas negara memberi kedalaman produk dalam banyak kategori. Keempat, Shopee memiliki kemampuan kampanye yang kuat. Tanggal seperti 9.9, pukul 10.10, pukul 11.11, dan pukul 12.12 menciptakan kebiasaan belanja dan lonjakan trafik. Kelima, Shopee mengintegrasikan pembayaran, logistik, data, personalisasi, dan iklan. Kombinasi ini membuat platform lebih berguna dan lebih sulit ditiru sebagai satu sistem penuh. Poin utamanya adalah Shopee bukan sekadar aplikasi. Platform ini adalah ekosistem marketplace yang dibangun di atas trafik, penjual, produk, pembayaran, logistik, data, dan kepercayaan. Bagian 5. Risiko, pelajaran strategis, dan penutup. Terakhir, kita membahas risiko dan pelajaran strategis dari model bisnis Shopee. Shopee memiliki skala marketplace yang besar, tetapi tetap menghadapi beberapa risiko penting. Risiko pertama adalah persaingan ketat. Shopee bersaing dengan Lazada, TikTok Shop, website merek, peritel fisik, penjual social commerce, dan marketplace khusus. Pelanggan dapat membandingkan harga dengan cepat. Penjual juga dapat memasang produk di beberapa platform sekaligus. Risiko kedua adalah biaya pindah platform yang rendah. Pelanggan dapat berpindah ke aplikasi lain jika menemukan harga lebih baik, pengiriman lebih cepat, voucher lebih menarik, atau penawaran penjual yang lebih kuat. Risiko ketiga adalah tekanan margin, voucher, gratis ongkir, pemasaran, dukungan logistik, layanan pelanggan, dan pemrosesan pembayaran bisa menjadi mahal. Pertumbuhan hanya bernilai jika Shopee mampu meningkatkan monetisasi dan mengendalikan biaya. Risiko keempat adalah kualitas penjual. Basis penjual yang besar menciptakan variasi produk, tetapi juga membawa tantangan kontrol kualitas. Listing menyesatkan, barang palsu, layanan buruk, dan pengiriman lambat dapat mengurangi kepercayaan pelanggan. Risiko kelima adalah pengalaman logistik. Shopee tidak sepenuhnya mengendalikan setiap pengiriman. Keterlambatan kurir, paket rusak, pengiriman gagal, dan retur yang sulit dapat menurunkan kepuasan pelanggan. Risiko keenam adalah disrupsi social commerce. TikTok Shop, penjualan live stream, dan commerce berbasis kreator mengubah cara pelanggan menemukan produk. Shopee perlu terus memperkuat Shopee Live dan penemuan produk berbasis konten. Risiko ketujuh adalah kepercayaan, penipuan, dan kepatuhan. Marketplace berskala besar harus mengelola ulasan palsu, penipuan, produk tiruan, risiko pembayaran, perlindungan data, dan perhatian regulator. Meski ada risiko tersebut, Shopee memberi beberapa pelajaran penting. Pelajaran pertama adalah kemudahan dapat menjadi keunggulan kompetitif yang besar. Bisnis digital yang kuat memudahkan perjalanan pelanggan dari penemuan produk hingga pembayaran dan pengiriman. Pelajaran kedua adalah bisnis marketplace harus melayani dua sisi. Pembeli membutuhkan pilihan, nilai,
kepercayaan, dan kemudahan. Penjual membutuhkan trafik, alat jualan, dukungan pembayaran, dan akses kampanye. Pelajaran ketiga adalah kampanye dapat membentuk perilaku pelanggan. Kalender Mega Sale Shopee melatih pengguna untuk kembali pada momen tertentu. Pelajaran keempat adalah data merupakan bagian dari model bisnis. Aktivitas pencarian, riwayat pembelian, performa penjual, dan respons kampanye membantu Shopee memperbaiki rekomendasi produk serta monetisasi. Pelajaran kelima adalah skala tidak otomatis menjamin keuntungan. Marketplace perlu mengubah trafik dan transaksi menjadi pendapatan yang berkelanjutan sambil mengendalikan biaya. Sebagai penutup, bisnis model Canvas Shopee menunjukkan bagaimana marketplace digital dapat menciptakan nilai dalam skala besar. Shopee berhasil karena menghubungkan pembeli dan penjual, mengurangi hambatan transaksi, membangun kepercayaan, dan menciptakan kebiasaan belanja berulang. Bagi pengusaha dan pemilik bisnis, pesannya sangat praktis. Membangun bisnis digital bukan hanya tentang membuka toko online. Keunggulan yang sebenarnya datang dari kemampuan membuat perjalanan pelanggan mudah dimulai, mudah dipercaya, mudah diselesaikan, dan mudah diulang. Itulah kekuatan utama di balik model bisnis Shopee.